Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai arsitektur cloud khusus. Mengenai materi hari ini, arsitektur akses input output langsung, arsitektur akses LUN atau logical unit number langsung, arsitektur normalisasi data dinamis, arsitektur kapasitas jaringan elastis, arsitektur tiering vertikal antar perangkat penyimpanan, juga ada arsitektur tiering data vertikal antar perangkat penyimpanan, terus ada arsitektur switch virtual seimbang untuk bebannya, terus arsitektur sumber daya multipath, arsitektur konfigurasi jaringan virtual persisten, arsitektur koneksi fisik redundan untuk server virtual, dan arsitektur jendela pemeliharaan penyimpanan. Nah, pertama masuk ke arsitektur akses I/O langsung. Di sini arsitektur ke input output fisik yang dipasang di server fisik biasanya diberikan ke server virtual yang dihost melalui lapisan pemrosesan berbasis hypervisor yang disebut virtualisasi I/O. Namun, server virtual kadang perlu terhubung dan menggunakan kartu I/O tanpa interaksi hypervisor atau emulasi. Nah, dengan arsitektur akses I/O langsung, server virtualisasi di sini diizinkan untuk menghindari hypervisor dan langsung mengakses kartu I/O-nya sebagai alternatif untuk koneksi melalui hypervisor. Nah, contohnya seperti ini, gambar ini. Jadi, contohnya di sini ada konsumen cloud mengakses server virtual dan mengakses database pada LUN penyimpanan SAN. Nah, koneksi dari server virtual ke database ini melalui virtual switch untuk SIM-nya. Dan juga misalnya adanya suatu terjadi peningkatan permintaan dari konsumen cloud, ini menyebabkan bandwidth dan kinerja switch virtualnya menjadi tidak memadai karena semua terpusat ada di switch. Nah, gimana caranya untuk mengatasi ini? Nah, untuk caranya, jadi server virtual ini melewati hypervisor. Jadi langsung terhubung ke server database melalui tautan fisik langsung ke server fisiknya. Nah, beban yang meningkat ini dapat ditangani langsung gitu dengan baik. Nah, untuk mencapai solusi ini, akses kartu I/O fisik itu tanpa interkoneksi dari hypervisor. CPU host ini harus mendukung jenis akses dengan driver yang sesuai yang diinstal pada server virtual. Nah, sehingga si server virtual ini dapat mengenali kartu I/O sebagai perangkat keras setelah si driver tadi terinstall. Nah, mekanisme ini bisa dalam arsitektur itu ya, server virtual dan hypervisor ini meliputi cloud use monitor. Jadi data penggunaan layanan cloud yang dikumpulkan oleh monitor runtime ini dapat menyertakan dan secara terpisah mengklasifikasi akses I/O langsung. Terus lanjut ke parameter jaringan logis. Di sini parameter jaringan logis memastikan bahwa I/O fisik yang dialokasikan tidak memungkinkan konsumen awan untuk mengakses sumber daya IT dari konsumen awan lainnya. Pay per use monitor. Monitor ini untuk mengumpulkan informasi biaya penggunaan untuk kartu I/O yang sudah dialokasikan. Terus ada juga replikasi sumber daya. Teknologi replikasi digunakan untuk menggantikan kartu I/O virtual dengan kartu I/O fisik. Lanjutnya masuk ke arsitektur akses LUN langsung. LUN penyimpanan biasanya dipetakan melalui adaptor bus atau host bus adapter pada hypervisor dengan ruang penyimpanan diemulasikan sebagai penyimpanan.
berbagai file ke server virtual. Namun server virtual kadang memerlukan akses langsung ke penyimpanan berbasis blok. Misalnya akses melalui adaptor yang diemulasi tidak cukup ketika cluster diimplementasikan dan LUN digunakan sebagai perangkat penyimpanan cluster bersama antara dua server virtual. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi di sini ada arsitektur akses LUN langsung menyediakan server virtual dengan akses LUN berbasis kartu hardware fisik yang efektif karena server virtual dalam klaster yang sama dapat menggunakan LUN sebagai volume bersama untuk database bersama. Setelah menerapkan solusi ini, koneksi fisik server virtual ke LUN dan perangkat penyimpanan cloud diaktifkan oleh host fisik. LUN dibuat dan dikonfigurasikan di perangkat penyimpanan cloud untuk presentasi LUN ke hypervisor. Perangkat penyimpanan cloud perlu dikonfigurasi menggunakan pemetaan perangkat untuk membuat LUN terlihat oleh server virtual. Ini sebagai SAN gitu ya, LUN berbasis blok yang merupakan penyimpanan yang tidak diformat atau tidak dipartisi. Nah, LUN perlu diwakilkan dengan ID LUN unik untuk digunakan oleh server virtual sebagai penyimpanan bersama. Nah, di sini ada gambarnya seperti ini. Jadi perangkat penyimpanan cloud diinstal, dikonfigurasi. Sini LUN yang dibutuhkan dibuat dan disajikan kepada hypervisor. Jadi sesuai dengan hypervisornya masing-masing. Nah, terus nanti LUN yang dibuat ini nanti akan digunakan untuk server virtual yang ada di bawahnya. Nah, server virtual dapat melihat LUN sebagai penyimpanan berbasis blok gitu ya, dan dia bisa mengakses si LUN ini. Selain server virtual, hypervisor dan perangkat penyimpanan cloud, mekanisme ini bisa digabung dalam arsitektur ini. Jadi bisa digabung. Contohnya ada cloud use monitor. Jadi monitor ini melacak dan mengumpulkan informasi penggunaan penyimpanan. Ini berkaitan dengan penggunaan langsung LUN. Dan juga ada pay-per-use monitor. Ini untuk mengumpulkan dan secara terpisah mengklasifikasi informasi biaya penggunaan untuk akses LUN langsung. Dan juga ada replikasi sumber daya. Di sini mekanisme ini berkaitan dengan bagaimana server virtual secara langsung mengakses penyimpanan berbasis blok sebagai pengganti penyimpanan berbasis file. Nah, masuk ke arsitektur normalisasi data dinamis. Nah, di sini data yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah di lingkungan cloud. Contohnya, misalnya peningkatan waktu yang dibutuhkan untuk menyimpan dan membuat katalog file. Lanjut, meningkatkan penyimpanan yang dibutuhkan dalam ruang cadangan. Juga adanya peningkatan biaya karena peningkatan volume datanya. Terus peningkatan waktu yang dibutuhkan untuk replikasi ke penyimpanan sekunder. Terus juga ada peningkatan waktu yang dibutuhkan untuk mencadangkan data. Nah, contohnya misalnya gitu ya. Misalnya jika konsumen cloud ini menyalin 100 MB file ke perangkat penyimpanan cloud, nah datanya disalin secara berulang 10 kali, konsekuensinya bisa sangat besar. Nah, di sini konsumen cloud akan dikena biaya untuk penggunaan ruang penyimpanan 10 kali 100 MB tadi, dia 10 kali berulang. Meskipun sebenarnya hanya 100 MB data unik yang disimpan. Nah, penyedia cloud perlu menyediakan 900 MB ruang yang diperlukan untuk perangkat penyimpanan cloud online dan sistem penyimpanan cadangan apapun. Jadi secara signifikan lebih banyak waktu diperlukan untuk menyimpan dan membuat katalog data.
Durasi dan kinerja replikasi data tidak perlu dikenakan gitu ya setiap kali penyimpanan cloud melakukan pemulihan situs, karena 1000 mega perlu direplikasi bukan 100 megabyte-nya. Gitu. Nah, di sini ada gambar. Jadi kumpulan data yang berisi data berlebih. Sini ada banyak datanya, data yang tidak dinormalisasi. Terus lanjutkan datanya dinormalisasi jadi lebih sedikit gitu, sehingga data unik yang disimpan. Nah, sebelumnya di sebelah kiri ini data yang belum dinormalisasi. Nah, dampak dari gambar ini secara signifikan di cloud public ketika banyak multi penyewa. Arsitektur normalisasi data dinamis ini menerapkan sistem deduplikasi, ya di mana mencegah konsumen cloud secara tidak sengaja menyimpan salinan data yang berlebih. Jadi dengan mendeteksi dan menghilangkan data yang berlebih pada perangkat penyimpanan cloud, sistem ini dapat diterapkan pada perangkat penyimpanan berbasis blok dan file. Nah, meskipun paling efektif pada sistem ini, jadi sistem deduplikasi ini memeriksa setiap blok yang diterima untuk menentukan apakah blok itu terpakai atau tidak, gitu ya, blok yang telah diterima. Nah, kemudian blok yang redundant diganti dengan pointer ke blok yang ekuivalen yang sudah ada dalam penyimpanan. Gitu. Masuk ke sistem deduplikasi. Jadi untuk sistem deduplikasi, di sini ada pertama kode hash. Jadi ada setiap data yang akan dihasilkan itu dibuat dulu kode hashnya. Terus data diterima dan diperiksa di hashingnya dan data yang diterima. Terus nanti kode hashnya baru dibandingkan. Jadi di sini akan melihat datanya sama apa tidak, lihat dari kode hashingnya. Nah, jika blok duplikat, sebuah pointer dihasilkan dan disimpan. Jadi dia hanya menyimpan hashingnya. Jika tidak, blok baru disimpan. Jadi ini sistem deduplikasi tadi. Nah, masuk ke arsitektur kapasitas jaringan elastis. Meskipun sumber daya TI diskalakan sesuai permintaan kemauan atau cloud, kinerja dan skalabilitas masih dapat dihambat atau terhambat ketika akses jarak jauh ke sumber daya TI dipengaruhi oleh batasan jaringan atau dari bandwidth-nya. Nah, nanti akan ada gambar seperti ini. Jadi ketika konsumen cloud banyak permintaan gitu ya. Nah, ini ada bottleneck di sini. Bottleneck terhadap bandwidth tadi yang digunakan. Nah, akhirnya nggak semuanya terkirim ke cloud service gitu. Karena di sini kurangnya bandwidth yang tersedia menyebabkan masalah kinerja untuk permintaan konsumen cloud. Karena konsumen cloud itu banyak akses ya. Ada juga mekanisme lain. Jadi ada pendengar skala otomatis, terus mesin otomatis cerdas. Dia akan menjalankan script untuk mengubah jumlah port yang dialokasikan tadi untuk mengatasi adanya bottleneck. Dan juga ada pemantauan penggunaan cloud. Terus ada perimeter jaringan logis, pemantauan berbasis bayar, dan juga ada replikasi sumber daya, tambahkan port jaringan tambahan, misalnya ketika butuh port tambahan. Nah, ini masuk ke arsitektur tiering vertikal antar perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan cloud terkadang tidak dapat mengakomodasi persatuan kinerja konsumen cloud dan memiliki lebih banyak kekuatan pemrosesan data atau bandwidth yang ditambahkan untuk meningkatkan UEPS. Nah, metode penskalan vertikal konvensional biasanya tidak efisien dan memakan waktu untuk diterapkan dan dapat menjadi sia-sia jika peningkatan kapasitas tidak lagi diperlukan. Nah, ini ada gambar di sebelah kiri. Di sini menggambarkan pendekatan di mana jumlah permintaan akses ke LAN dapat meningkat, ya, sini yang membutuhkan transfer manual ke perangkat penyimpanan cloud berkinerja tinggi.
Jadi pertama di sini penyimpanan cloud menginstal dan mengkonfigurasi perangkat penyimpanan cloud dan membuat LUN tersedia untuk konsumen cloud. Nanti dilihat cloudnya tersedia untuk cloud. Terus konsumen cloud ini memulai permintaan akses ke data perangkat penyimpanan cloud. Si konsumennya baru akses, yang memberikan permintaan ke salah satu LUN yang sudah tadi disediakan sama penyedia cloud. Nah, kadang di sini jumlah permintaan ini kadang meningkat, gitu ya. Jadi mengakibatkan bandwidth penyimpanan yang tinggi. Ini jadi banyak yang akses, jadi butuh bandwidth yang tinggi dan adanya tuntutan kinerja. Kadang ada juga beberapa permintaan ditolak atau time out karena saking banyaknya request di sini. Karena batasan kapasitas kinerja dalam perangkat penyimpanan real cloud. Nah, terus masuk ke lanjutannya, arsitektur teori vertikal perangkat storage membentuk sistem yang bertahan dari batasan daya bandwidth oleh pemrosesan data dengan melakukan penskalaan vertikal antara perangkat penyimpanan yang memiliki kapasitas berbeda. LUN dapat secara otomatis naik dan turun di beberapa perangkat dalam sistem ini, sehingga permintaan dapat menggunakan tingkat perangkat penyimpanan yang sesuai untuk melakukan tugas konsumen cloud. Perangkat penyimpanan cloud baru dengan peningkatan kapasitas juga dapat disediakan. Meskipun teknologi tiering otomatis ini dapat memindahkan data ke perangkat penyimpanan cloud dengan kapasitas pemrosesan penyimpanan yang sama. Misalnya tipe penyimpanan itu pakai SSD, solid state drive. Nah, ini dapat menjadi perangkat yang sesuai untuk peningkatan daya pemrosesan data. Nah, untuk pendengar skala otomatis ini memantau permintaannya dikirim ke cloud tertentu dan memberisinya program manajemen penyimpanan untuk memindahkan LUN ke perangkat berkapasitas lebih tinggi. Setelah mengidentifikasi ambang batas yang ditentukan sebelum tercapai, gangguan layanan dicegah karena tidak pernah ada pemutus hubungan selama transfer. Perangkat asli tetap aktif dan berjalan sementara data LUN berskala ke perangkat lain, pindah ke perangkat lain. Nah, jadi si konsumen cloud secara otomatis dialihkan ke perangkat penyimpanan cloud baru setelah penskalaan selesai. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, di sini perangkat penyimpanan cloud kapasitas utama yang lebih rendah di sini merespon permintaan penyimpanan cloud. Jadi makanya di sini akan ada LUN migrasi. Dia lihat. Nah, perangkat penyimpanan cloud kapasitas kemudian lebih tinggi dan kinerja ini diinstal. Ini baru lagi diinstal. Terus habis itu LUN-nya dimigrasi. Kalau sudah siap, dikonfigurasi melalui program manajemen penyimpanan yang dikonfigurasi untuk mengkategorikan penyimpanan berbasis kinerja perangkat. Itu. Terus ini dilihat storage ya, storage management program. Ambang batas ditentukan untuk skala otomatis memantau permintaan. Sini dilihat, ini ada ketika permintaan banyak gitu ya. Nah, permintaan konsumen diterima oleh gateway layanan penyimpanan, terus dikirim ke penyimpanan cloud utama. Selanjutnya, jumlah permintaan konsumen cloud ini bisa aja mencapai ambang batas yang sudah ditentukan. Jadi karena banyaknya request cloud konsumen, maka di sini pendengar berskala otomatis memberitahu program manajemen penyimpanan bahwa penskalaan diperlukan, gitu ya. Sini dia lihat dulu. Nah, di sini nanti akan program manajemen penyimpanan memanggil program migrasi LUN untuk memindahkan konsumen cloud ke penyimpan kapasitas sekunder yang lebih tinggi. Gitu. Makanya perlu adanya suatu migrasi. Dan di sini migrasi LUN melakukan pemindahan
pemindahan datanya. Gateway layanan penyimpanan meneruskan permintaan layanan konsumen cloud dari LUN ke perangkat penyimpanan cloud baru. Nanti di sini akan pindahkan ke yang baru. LUN asli dihapus dari perangkat kapasitas yang lebih rendah tadi. Ini dihapus karena sudah pindah melalui program manajemen penyimpanan dan migrasi LUN. Nah, di sini pendengar skala otomatis ini memantau permintaan konsumen layanan cloud untuk memastikan bahwa volume permintaan terus-menerus memerlukan akses ke penyimpanan kapasitas sekunder yang lebih tinggi untuk LUN yang telah dimigrasi. Jadi nanti akses yang sini, yang baru. Lanjut ke arsitektur tiering data vertikal antar perangkat penyimpanan. Beberapa konsumen cloud mungkin memiliki persyaratan penyimpanan data berbeda yang membatasi lokasi fisik data ke satu perangkat penyimpanan cloud. Distribusi di seluruh perangkat penyimpanan cloud lain mungkin dilarang karena ada keamanan, privasi atau berbagai alasan hukum. Dan batasan ini dapat memberlakukan batasan skalabilitas yang kadang penyimpanan perangkat dan kapasitas kinerja. Batasan ini dapat mengaruhi layanan atau aplikasi cloud apapun yang bergantung pada penggunaan perangkat penyimpanan cloud. Arsitektur tingkat data vertikal perangkat penyimpanan Intra membentuk sistem untuk mendukung skala vertikal dalam satu perangkat untuk penyimpanan cloud. Sistem skala intra perangkat ini mengoptimalkan kesediaan berbagai jenis disk dengan kapasitas berbeda. Misalnya seperti gambar ini. Jadi seperti dua gambar ini. Jadi di sini ada sistem penyimpanan intra perangkat cloud secara vertikal melalui disk yang dikelompokkan ke dalam tingkat yang berbeda. Gitu ya. Di sini ada pengelompokan untuk disk yang berbeda. Setiap LUN dipindahkan ke tingkat yang sesuai dengan persyaratan pemrosesan dan penyimpanan. Gitu. Jadi disesuaikan nomornya. Dan terus ada di gambar sebelah kanannya ada berbagai jenis hard disk dipasang untuk perangkat penyimpanan cloud. Jenis yang serupa dikelompokkan ke dalam tingkatan untuk membuat kelompok disk berbeda berdasarkan kinerja dari I/O-nya. Arsitektur penyimpanan cloud ini memerlukan penggunaan perangkat penyimpanan kompleks yang mendukung berbagai jenis hard disk, terutama disk berperforma tinggi seperti SATA, SAS, dan SSD. Gitu. Jenis disk diukur ke dalam tingkat bertingkat sehingga migrasi LUN dapat skalakan perangkat secara vertikal berdasarkan lokasi jenis disk yang sejalan dengan proses dan persyaratan kapasitas. Definisi dan kondisi pemuatan data ditetapkan setelah kategori disk melalui LUN dapat berpindah ke tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung pada ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ambang batas dan kondisi ini digunakan oleh pendengar skala otomatis saat memantau lalu lintas pemrosesan data dalam waktu prosesnya. Di sini ada dua LUN yang sudah dibuat pada grup disk 1. Grup 1 ini sudah dibuat dua LUN. Nah, di sini ada pendengar skala otomatis. Di sini ada pendengar skala otomatis memonitor permintaan dalam hubungannya dengan ambang batas yang sudah ditentukan. Nah, di sini juga ada pemantau pay-per-use monitor berdasarkan bayar untuk melacak jumlah penggunaan disk aktual berdasarkan ruang kosong dan kinerja grup disk. Di sini pendengar skala otomatis menentukan bahwa jumlah permintaan mencapai ambang batas dan memberitahu program manajemen penyimpanan bahwa LUN perlu dipindahkan ke grup disk berkinerja yang lebih tinggi. Gitu. Di sini. Program manajemen penyimpanan
memberi sinyal program untuk migrasi load untuk melakukan pemindahan yang diperlukan. Jadi adanya migrasi LWN sini. Jadi perlu ada pemindahan LWN ya. Nah, program migrasi LWN bekerja dengan pengendali penyimpanan untuk memindahkan LWN ke grup disk 2. Misalnya perlu pindahan ke disk 2 yang memiliki kapasitas yang lebih tinggi. Gitu. Harga penggunaan LWN yang telah bermigrasi di disk grup 2 ini sekarang lebih tinggi dari sebelumnya karena penggunaan grup disk berkinerja lebih tinggi, jadi penggunaan atau uangnya lebih mahal. Selanjutnya arsitektur switch virtual seimbang beban atau load balancing. Server virtual terhubung ke dunia luar melalui virtual switch yang mengirim dan menerima lalu lintas dengan uplink yang sama. Kadang bentuk hambatan bandwidth saat lalu lintas jaringan pada port uplink meningkat ke titik yang menyebabkan penundaan transmisi, masalah kinerja, kehilangan paket, dan waktu jeda. Seperti gambar sini. Jadi di sini ada uplink, physical uplink. Nah, ini ada switch virtual. Ini menghubungkan server virtual dan ada sebuah adapter jaringan fisik yang sudah dipasang pada switch virtual yang digunakan sebagai uplink jaringan fisik untuk terhubung ke eksternal untuk menghubungkan server virtual ke konsumen cloud. Konsumen cloud layanan mengirimkan permintaan melalui uplink fisik, gitu ya. Jadi lewatnya uplink fisik. Nah, kadang jumlah lalu lintas yang melewati uplink fisik ini bertambah, gitu ya, dan dengan meningkatkan jumlah permintaan dan jumlah paket yang perlu diproses dan diteruskan oleh si adapter jaringan fisik ini juga meningkat. Nah, si adapter fisik ini dapat adanya kelebihan beban kerja karena lalu lintas jaringan lebih melebihi kapasitasnya. Dari sini bisa membuat bottleneck yang mengakibatkan penurunan kinerja dan kehilangan paket data yang sensitif terhadap keterlambatan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Arsitektur virtual switch dengan beban seimbang ini membentuk sistem penyimbangan beban, di mana beberapa uplink disediakan. Gitu. Jadi uplinknya cuma satu, tapi ada beberapa untuk menyeimbangkan beban kerja lalu lintas jaringan di beberapa jalur uplink atau jalur redundan yang dapat membantu menghindari transfer lambat atau kehilangan data. Agresi tautan ini dapat dijalankan untuk menyeimbangkan lalu lintas yang memungkinkan beban kerja didistribusikan ke beberapa uplink secara bersamaan sehingga tidak ada kartu jaringan yang kelebihan beban. Jadi makanya butuh uplink fisik tambahan untuk mendistribusikan dan menyeimbangkan lalu lintas jaringan. Nah, switch virtual perlu dikonfigurasi nih, gitu, untuk mendukung beberapa uplink fisik yang biasanya dikonfigurasi sebagai tim NIC. Jadi NIC-nya ada banyak untuk menetapkan lalu lintas jaringan sini. Selanjutnya masuk ke arsitektur akses sumber daya multipath. Sumber daya TI tertentu hanya dapat diakses menggunakan jalur yang sudah ditetapkan atau hyperlink yang mengarah ke lokasi persisnya. Jalur ini bisa hilang atau salah ditentukan oleh konsumen cloud atau diubah oleh penyedia cloud. Sumber daya TI yang hyperlinknya tidak lagi dimiliki oleh konsumen cloud menjadi tidak dapat diakses dan tidak tersedia. Kondisi ini disebabkan oleh tidak tersedia sumber DTI yang dapat membahayakan stabilitas solusi cloud yang lebih besar yang tergantung pada sumber DTI. Misalnya contohnya seperti ini. Ada server fisik A terhubung ke LWNA, gitu ya, melalui saluran serat tunggal.
dan menggunakan LUN untuk menyimpan berbagai jenis data. Koneksi secara tunggal menjadi tidak tersedia karena adanya kegagalan kartu HBA itu, dan menghapus jalur yang digunakan oleh server fisik A yang sekarang tidak lagi dapat mengakses ke LWNA dan semua data yang disimpan. Itu ini jadi masalah di sini. Gimana penanganannya? Arsitektur akses sumber daya multipath ini membentuk sistem multipath dengan adanya jalur alternatif sumber DTI, sehingga konsumen cloud memiliki sarana untuk mengatasi ketika adanya kegagalan jalur secara terprogram atau secara manual. Itu jadi ada dua jalur sini, ada PET 1 sama PET 2. Misalnya ada server A, physical server A, dan dia butuh akses ke LWNA. Arsitektur teknologi ini membutuhkan penggunaan sistem multipathing dan pembuatan hyperlink fisik atau virtual alternatif yang ditugaskan ke sumber daya TI tertentu. Sistem multipath berada di server atau di hypervisor dan memastikan bahwa setiap sumber daya TI dapat dilihat melalui setiap jalur alternatif secara identik. Nah, contohnya ini. Misalnya kita ada server fisika terhubung ke penyimpanan cloud LWNA melalui dua jalur yang berbeda. Nah, LWNA dilihat sebagai LWN yang berbeda dari masing-masing jalur, gitu ya. Sebenarnya LWN sama satu nih. Nah, sistem multipathing dikonfigurasi. Jadi dikonfigurasi LWNA dilihat sebagai satu LWN yang identik. Jadi dilihat sebagai satu LWN identik dari kedua jalur. Jadi ibaratnya sama. Dan server fisik A dia memiliki akses ke LWNA dari dua jalur yang berbeda. Gitu. Jadi ada dua jalur sini. Jadi ketika terjadi kegagalan, salah satu kegagalan terjadi atau jalurnya tidak tersedia, server fisik A ini bisa mengakses LWNA menggunakan jalur lain yang aktif, gitu. Jadi si server fisik A ini akan tetap akses ke LWNA, bisa tetap akses karena dia memiliki dua jalur yang berbeda tadi untuk akses ke LWNA. Selanjutnya, arsitektur konfigurasi jaringan virtual persistent. Konfigurasi jaringan dan penetapan port untuk server virtual dihasilkan selama pembuatan virtual switch pada server fisik, host dan hypervisor yang memhosting server virtual. Konfigurasi dan penetapan ini berada di lingkungan hosting, langsung di server virtual, yang berarti server virtual yang dipindahkan atau dimigrasi ke host lain akan bisa kehilangan konektivitas jaringan karena lingkungan hosting tujuannya tidak memiliki penetapan port yang diperlukan dan konfigurasi jaringan. Seperti gambar seperti ini. Jadi misalnya di sini ada server virtual A. Ini terhubung ke switch virtual A yang dibuat oleh physical server A, gitu, untuk kasus A-nya. Dan bagian B di server virtual A sini terhubung ke virtual switch B yang dipindahkan ke physical server B. Maka di sini server virtual ini tidak dapat terhubung ke jaringan karena adanya konfigurasi yang hilang. Jadi konfigurasi beda ketika ada status A yang ini sama di B, gitu, karena berubah server fisik. Terus dalam arsitektur konfigurasi jaringan virtual yang persisten, informasi konfigurasi jaringan disimpan di lokasi terpusat dan direplikasi ke host server fisik. Jadi ini memungkinkan host tujuan untuk mengakses informasi konfigurasi saat virtual server dipindahkan dari satu host ke host yang lain. Sistem yang dibangun dengan arsitektur ini mencakup virtual SIM terpusat, VIM, dan teknologi replikasi konfigurasi. Virtual switch terpusat digunakan bersama server fisik dan dikonfigurasi melalui VIM yang mulai replikasi pengaturan konfigurasi ke server fisik.
seperti gambar ini. Jadi pengaturan konfigurasi switch virtual ini diatur oleh Vim, jadi memastikan bahwa pengaturan ini replikasi ke server fisik lainnya gitu. Jadi biar sama di server fisik A, server fisik B. Jadi setiap server fisik hostnya ini akan mendapatkan bagian portnya gitu. Jadi ketika server virtual A dipindahkan ke physical server B, ketika server fisik A mengalami kegagalan, pengaturan jaringan server virtual dapat diambil alih gitu, karena disimpan pada switch virtual terpusat gitu, switch terpusat yang digunakan oleh physical server gitu. Jadi si server virtual A tetap bisa terhubung ke jaringan meskipun dia sudah pindah ke physical server B gitu. Ini ada koneksi fisik redundant untuk arsitektur server virtual. Jadi server virtual terhubung ke jaringan eksternal melalui port uplink atau virtual switch. Artinya server virtual ini akan terisolasi dan terputus dari jaringan eksternalnya jika uplinknya gagal gitu. Ketika uplinknya ini gagal, berarti si server virtual ini tidak akan bisa koneksi ke dunia luar atau tidak bisa koneksi ke internet. Nah, adaptor jaringan fisik yang dipasang pada server fisik terhubung ke switch fisik pada jaringan. Switch virtual dibuat untuk digunakan oleh dua server virtual. Adaptor jaringan fisik dipasang ke switch virtual untuk bertindak sebagai uplink. Itu sebagai uplinknya. Karena memerlukan akses ke jaringan fisik, server virtual ini akan berkomunikasi dengan jaringan eksternal melalui kartu jaringan uplink fisik gitu. Jadi ketika terjadi kegagalan baik karena masalah konektivitas antara adaptor fisik dan switch fisik sini, jadi karena ada masalah jaringan fisiknya, maka server virtual ini akan kehilangan akses ke jaringan eksternal fisik dan tidak dapat lagi diakses oleh konsumen cloud. Nah, gimana solusinya? Solusinya adalah dengan memasang lebih dari satu NIC atau uplinknya untuk redundant sini. Jadi uplinknya redundant dipasang pada server fisik yang menghost beberapa server virtual. Jadi ketika uplink mengalami kegagalan, uplink lain ini akan mengambil alih untuk mempertahankan koneksi jaringan aktif server virtual karena dia ada redundant, NIC-nya redundant. Ada proses yang transparan bagi server virtual dan penggunanya. Uplink ini otomatis menjadi uplink aktif segera setelah uplink utama gagal. Server virtual menggunakan uplink baru yang aktif untuk mengirim paket secara eksternal. Seperti ini. NIC kedua tidak meneruskan laluitas apapun saat uplink utama aktif. Meskipun NIC menerima paket server virtual, namun si uplink sekunder ini akan segera meneruskan paket jika uplinknya gagal. Uplink utamanya gagal, maka dia akan yang beraksi gitu ya, yang aktif si yang sekunder gitu ketika uplink utamanya gagal. Jadi si server virtual ini akan tetap bisa komunikasi ke eksternal gitu. Nah, kenapa di sini harus ada dua kartu adapter gitu. Jadi ketika satunya bermasalah, meskipun dia dua aja aktif gitu ya, yang hanya satu aja yang pakai gitu. Tapi ketika ada satu bermasalah dan jalur koneksinya tidak akan terputus karena ada dua NIC yang aktif. Terus masuk ke arsitektur tindakan pemeliharaan penyimpanan. Penyimpanan cloud kadang harus mengikuti tugas pemeliharaan dan administrasi, di mana kadang perlu dimatikan sementara layanan cloudnya, di mana berarti si konsumen layanan cloud tidak bisa akses ke data yang akibatnya kehilangan akses ke perangkat TI-nya atau data yang akan disimpan.
Nah, biasanya ketika ada pemeliharaan atau maintenance, si konsumen cloud itu sudah diberitahu sebelumnya kapan waktu akan adanya maintenance atau akan ada suatu pemeliharaan. Data perangkat penyimpanan cloud yang akan mengalami pemeliharaan dapat dipindahkan sementara ke perangkat penyimpanan cloud duplikat atau sekunder. Arsitektur jendela pemeliharaan penyimpanan memungkinkan konsumen layanan cloud untuk secara otomatis dan transparan dialih ke perangkat penyimpanan cloud sekunder tanpa menyadari perangkat penyimpanan utama mereka telah dibuat offline. Nah, aksi ini menggunakan program migrasi penyimpanan langsung seperti gambar ini. Jadi di sini ada migrasi penyimpanan langsung untuk memindahkan LUN dari penyimpanan utama ke penyimpanan sekunder. Ini ada primary storage yang utamanya dan ini ada secondary storage. Nah, permintaan data diteruskan ke LUN duplikat ya, pada penyimpanan sekunder setelah data LUN telah bermigrasi. Jadi ada kopinya komplit gitu. Nah, ketika sudah komplit di copy ke secondary storage, maka penyimpanan utama ini akan dimatikan untuk pemeliharaan. Jadi akan ada maintenance gitu ya. Dan semua request yang dari cloud konsumen akan diserahkan ke storage secondary gitu. Jadi semua diarahkan ke secondary storage ya. Ketika penyimpanan utama dihidupkan kembali, jadi pemeliharaan sudah selesai gitu ya. Jadi pemeliharaan sudah selesai dan penyimpanan utama dihidupkan kembali. Migrasi penyimpanan langsung mengembalikan data LUN dari penyimpanan sekunder ke perangkat penyimpanan utama. Jadi balikin lagi ke penyimpanan utama tadi. Tadi kan banyak cloud konsumen yang akses ke secondary. Nah, semua data yang tadi sudah ada perubahan akan dipindahkan lagi migrasi ke primary storage di sini. Nah, proses migrasi penyimpanan langsung selesai dan semua permintaan akses data diteruskan kembali ke perangkat penyimpanan cloud utama gitu. Dan storage secondary storage nanti akan dimatikan gitu ya. Selain mekanisme penyimpanan cloud yang merupakan prinsip arsitektur ini, mekanisme replikasi sumber daya digunakan untuk menjaga perangkat penyimpanan primer dan sekunder ini agar tetap sinkron gitu. Baik failover yang dimulai secara manual atau otomatis dapat digabungkan ke dalam arsitektur cloud ini melalui mekanisme sistem failover gitu. Meskipun migrasi seringkali telah dijadwalkan sebelumnya. Jadi biar si cloud konsumen ini tidak merasa datanya itu hilang gitu, tetap bisa koneksi. Padahal sebenarnya primary storage ini lagi adanya maintenance atau pemeliharaan. Baik, terima kasih.